Oke, baik teman-teman. Jadi untuk metode penelitian begitu, setelah saya membaca, proposalnya teman-teman yang masuk, itu ada beberapa yang saya kira metode penelitiannya sudah bagus gitu ya, sudah runut, dan ada beberapa yang saya kira masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nah, mungkin di sini saya akan berbagi prinsip-prinsip dalam menulis metode penelitian, begitu. Yang pertama, eee jadi sorry sebentar, gimana? Sebentar ya, ini layarnya kok tidak kelihatan. Ya, oke. Nah, prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun metode penelitian. Jadi sebenarnya di awal kita perlu memahami fungsi bagian metode penelitian ini apa, begitu. Sebenarnya bagian metode penelitian ini adalah ruang kita sebagai penulis gitu ya, untuk memberikan informasi, gambaran ke calon pembaca tulisan kita atau riset kita, supaya mereka tahu proses kita melakukan penelitian itu seperti apa, gitu. Nah, ini adalah salah satu prinsip dalam kajian ilmiah, di mana kajian ilmiah yang baik itu sifatnya adalah transparan dan replicable. Ya, transparan maksudnya adalah sebisa mungkin kita bisa menjelaskan dengan terbuka langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan penelitian. Secara general, secara sederhana tuh kita bisa bagi menjadi dua langkah. Yang pertama itu adalah data collection, bagaimana kita mengumpulkan data. Lalu yang kedua data analysis, bagaimana kita menganalisis data. Nah, ketika kita bicara mengenai data collection, hal-hal yang perlu disampaikan di dalam metode penelitian itu bukan hanya apa metode yang kita pilih gitu ya, misalnya metode penelitian yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif, tapi kita juga perlu menjelaskan prosedur, langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengumpulkan data. Misalnya ada teman-teman yang pakai metode literatur review gitu ya. Anda ingin mengumpulkan data atau melakukan penelitian dari analisis dokumen, artikel, begitu. Nah, yang perlu ditampilkan adalah bagaimana cara Anda mengumpulkan literatur ini, bagaimana cara Anda mengumpulkan artikel-artikel ini. Artinya, di awal Anda perlu menjelaskan, saya misalnya mengambil apa data-data atau artikel dari mesin pencari Google Scholar misalnya. Atau kalau mau lebih ini lagi, lebih apa ya, kredibel lagi gitu mesin pencarinya, Anda misalnya bisa menggunakan Scopus. Kalau saya sih mungkin menyarankan Scopus ya. Kenapa? Karena kalau Google Scholars itu masih ada apa ya, kalau boleh dibilang tuh masih ada artikel-artikel non ilmiah yang bisa masuk ke Google Scholars gitu. Jadi nanti sehingga apa ya, kalau kita mau memfilter itu lebih susah. Kalau Scopus biasanya artikel yang masuk itu memang sudah bentuknya artikel ilmiah, entah itu dari artikel jurnal atau apa namanya, dari konferensi, paper-paper konferensi. Gitu. Jadi itu yang pertama. Anda sebutkan, Anda mencarinya misalnya dari mesin pencari apa, Scopus atau Google. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita perlu juga menjelaskan bagaimana kita mencarinya. Jadi apa kata kunci yang digunakan gitu ya. Misalnya di Scopus saya pakai kata kunci ekonomi sirkular dan pariwisata gitu misalnya ya, kayak risetnya Salsa gitu. Atau misalnya saya di Scopus mencari apa dengan kata kunci AI gitu ya, dan misalnya Global South gitu. Tadi misalnya seperti tema risetnya Natania gitu ya. Jadi saya kira itu yang perlu ditekankan gitu, apa kata kunci yang dipakai. Terus tentukan misalnya kalau kita memakai kata kunci yang sifatnya general, kita akan ketemu data yang mungkin banyak gitu ya. Misalnya kalau bicara mengenai
ekonomi sirkular gitu kan mungkin temanya ini sifatnya, lintas disiplin dan juga mungkin udah banyak banget, yang menulis tentang ini. Nah, kita malah perlu melakukan filter ya, proses inklusi, proses eksklusi. Bagaimana cara Anda memfilter datanya? Perlu disebutkan juga dalam metode penelitian misalnya ada berapa artikel yang berhasil dikumpulkan. Jadi misalnya proses eksklusinya Anda bisa membatasi dari sisi scoping waktu. Saya hanya mencari artikel selama 5 tahun ke belakang misalnya. Dari tahun 2024 dari tahun 2020 sampai 2024 misalnya, atau nanti tergantung kalau misalnya Anda mau menggunakan kajian tentang pandemi, berarti hanya selama masa pandeminya, gitu ya. Nah, itu yang pertama, Anda perlu menjelaskan setransparan mungkin langkah-langkah untuk mengumpulkan data. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah prinsipnya replicability. Artinya apa? Ketika Anda menjelaskan prosedurnya dan prosedur itu menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama dan mereka menggunakan langkah-langkah yang Anda tuliskan di metode penelitian, bayangannya dataset yang berhasil dikumpulkan itu mirip dengan data Anda. Artinya adalah ini menunjukkan bahwa riset Anda itu kredibel gitu, bahwa riset Anda itu juga bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Karena kan risikonya adalah kalau kita nggak transparan, bisa jadi orang akan mempertanyakan dataset Anda dapat dari mana data ini, begitu ya. Dan kalau kita tidak menjelaskan caranya, nah itu akan kalau boleh dibilang menurunkan kredibilitas kita sebagai peneliti karena bisa jadi nih gitu kita dianggapnya atau orang itu berasumsi bahwa kita memfabrikasi data gitu ya atau merekayasa data. Nah, supaya tidak terjebak begitu dalam ini ya asumsi bahwa penelitian kita ini adalah hasil rekayasa, ya maka kita perlu melakukan ini tadi transparansi dan replicability. Sehingga itu yang saya kira menjadi komentar pertama yang general untuk teman-teman begitu ya. Ketika Anda menulis metode penelitian gitu, usahakan metode penelitiannya dibuat dengan runut gitu, prosedurnya apa. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengenai data analisis. Nah, ini juga perlu disampaikan begitu. Ketika Anda sudah mengumpulkan data nih, bisa aja kan tadi artikel, mungkin ada teman-teman juga yang misalnya mengumpulkan data dari sosial media begitu ya, atau Anda mengumpulkan data dari artikel online, artikel berita online gitu. Nah, nanti setelah Anda mengumpulkan menyampaikan misalnya apa media yang Anda pakai, lalu apa kata kunci yang Anda gunakan gitu. Jadi setelah ketemu datasetnya, yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah apa yang Anda lakukan nih terhadap dataset ini. Bagaimana Anda mengolahnya gitu ya. Nah, ini kan perlu ada kaitannya dengan landasan konseptual yang Anda buat. Misalnya Anda landasan konseptualnya ingin bicara tentang bagaimana perkembangan ekonomi sirkular begitu. Setidaknya ada prinsip-prinsip R yang Anda pakai gitu ya dalam ekonomi sirkular, ada prinsip 5R atau prinsip 9R. Nah, Anda bisa pakai 5R atau prinsip R ini sebagai panduan Anda untuk menganalisis data. Nah, itu yang Anda tampilkan nanti di data analisis misalnya. Dari semua dataset yang terkumpul, maka analisis dilakukan dengan menggunakan framework prinsip 5R dalam ekonomi sirkular, yaitu rethink, reduce, reuse, repair, recycle, begitu ya. Dan nanti data-data yang dikumpul itu akan dikategorisasikan sesuai dengan framework dari 5R ini. Nah, itu juga akan memberikan informasi ke pembaca Anda, bagaimana cara Anda membangun argumennya dari data tersebut. Jadi nanti bisa dibayangkan kalau Anda pakai framework-nya 5R, misalnya dalam ekonomi sirkular, berarti nanti argumennya mungkin akan sekitaran dari prinsip 5R dari ekonomi sirkular itu. Nah, itu mungkin sedikit ini ya teman-teman gambaran gitu apa sih yang bisa atau perlu diingat ketika teman-teman menulis metode penelitian. Yang saya kira masih banyak itu orang yang kalau boleh dibilang
kurang begitu serius gitu menuliskan bagian metode penelitian. Padahal kalau misalnya dalam kajian-kajian ilmiah gitu ya, dalam publikasi ilmiah, artikel jurnal nasional ataupun internasional, metode penelitian ini termasuk hal yang penting dalam membangun kredibilitas kita sebagai peneliti dan juga penulis. Gitu ya. Nah, itu sedikit pemantik diskusi dari saya, begitu komentar yang general. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, gitu bisa kita diskusikan setelah ini. Oke, apa ada yang mau memberikan pertanyaan atau konsultasi terkait metode penelitiannya? Kalau dari komentar sudah bisa akses belum komentar yang saya berikan tadi pagi ya kalau nggak salah, udah ya? Sudah, Oke. ya, bisa. Iya. Gimana? Sudah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan terkait metode penelitiannya? Mbak izin nanya, Mbak. Ya, silahkan Berarti ya. revisiannya cuma mengacu pada komentarnya aja. Berarti untuk aspek lainnya, kalau misalnya nggak ada di komentar, berarti dianggap sudah oke, ataukah mendingan ngikutin guideline yang tadi mana jelasin, diperlengkap lagi, atau cuma fokus ke Secara komentarnya? general, secara general sebenarnya saya kira tadi ya mengikuti dua prinsip itu ya, transparansi sama replicability. Ada beberapa yang saya kasih pertanyaan-pertanyaan panduan gitu di komentarnya. Kalau dia itu oh ya, kalau kamu juga ini ya, saya kasih tentang prosedur ya. Jadi mengenai isu transparansinya nanti perlu ditambahkan di bagian metode riset. Dan ini kan kalau saya lihat dia kalau nah ini termasuk contohnya dia ini termasuk yang bagus ya. Ini boleh saya tampilkan nggak ini buat jadi contoh ya? Eh, eh, Nah, ini metode riset yang disampaikan oleh Ditya menggunakan systematic literature review yang bagus karena tadi sudah menggambarkan gitu ya proses pencarian datanya seperti apa, pakai Scopus, ScienDirect, terus kata kunci yang dipakai apa gitu. Terus, nah ini nanti mungkin perlu ditambahkan ya kenapa masih pakai Google Scholar. Jadi mungkin kayak ada semacam argumentasi kenapa dua ini yang dipakai gitu. Karena kadang satu aja tuh udah banyak banget loh. Nah itu. Terus yang kedua ini proses eksklusinya dan inklusinya. Jadi apa yang artikel-artikel mana yang dipakai, artikel-artikel mana yang tidak dipakai begitu ya. Nah ini juga akan membantu pembaca untuk memahami gitu bagaimana caranya Ditya ini mendapatkan data. Kalau dari saya tadi mungkin tambahan komentar sedikit itu kan tentang ini ya. Saya belum bisa kebayang scope dari studimu akan seluas atau sebesar apa nih gitu. Nah, ini mungkin akan terbantu ketika kamu bisa memberi gambaran dari proses ini gitu ya, data collection ini ada berapa artikel yang berhasil terkumpul gitu ya. Karena kayak saya kira kalau misalnya artikel yang terkumpul sekitar mungkin 50 atau sampai 100 itu mungkin masih doable sebagai project skripsi. Tapi kalau misalnya nanti artikel yang terkumpul ternyata 1000 gitu. Nah, kalau itu mungkin terlalu banyak ya. Nanti kita mungkin perlu mempertimbangkan lagi seleksi artikelnya gitu, kriteria-kriteria eksklusinya mungkin nanti perlu ditambah. Mungkin itu sedikit ya untuk Ditya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini sih Mbak, paling aku yang terkait Google Scholar itu aku jadi merujuk penelitiannya, aku lupa namanya siapa, cuman dia itu nge-analisis berbagai ini Mbak, berbagai database. Terus yang dari aku baca dari dia itu katanya memang Google Scholar itu memang baiknya digunakan sebagai sumber tersier, jadi untuk nambah-nambah gaps-gaps yang memang belum ada diketemuin katanya. Karena Google Scholar katanya bisa dipakai sebagai tambahan, tapi itu lebih ke searchingnya manual, bukan yang kayak Boolean, pakai Boolean method yang kayak yang di Scopus atau Science Direct gitu sih. Dan aku juga soalnya itu ngacu penelitian-penelitian yang pakai SLR rata-rata itu tuh dua ini sumber utamanya tuh, sumber primernya tuh dua. Jadi aku Oke. kayak ngerasa bersalah kalau kayak cuma
cuma Scopus doang atau di Science Direct Scopus doang, atau mungkin aja. aku jadi terlalu ambisius nggak tahu. Iya. Oh, Nah, mungkin ini coba ini dulu ya ditambahkan kalau Scopus tuh berapa artikel yang berhasil dikumpulkan gitu ya. Kalau sekiranya mungkin nanti dari Scopus aja kamu udah ketemu apa 100 apa 150 itu kan hitungannya udah cukup banyak ya. Mungkin saya kira nggak perlu ditambah di Google Scholar lagi gitu. Kecuali misalnya jumlah dari penghasil apa hasil pencarian di Scopus baru kayak 10, 20 nggak begitu banyak, mungkin nanti bisa ditambah dari Google Scholar. Karena tadi selain bicara tentang transparansi, kita juga perlu mikirin visibilitas ya. Visible nggak sih ini hmm. studimu dilakukan gitu sebagai sebuah project skripsi gitu ya. Project skripsi itu kan rata-rata nih, bukan bermaksud ngasih deadline ya, tapi rata-rata tuh kan 6 bulan lah dilakukan. Jadi Hmm. mungkin proses data collection-nya itu bisa 2 sampai 3 bulan. Nah itu nanti memungkinkan nggak kamu mengumpulkan apa ya, data collection termasuk membaca ya, memungkinkan nggak membaca 100 artikel atau 150 artikel dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, itu yang nanti kamu perlu pertimbangkan. Oke, Mbak. Siap, siap. Oke, Aku sebenarnya masih ada baik. pertanyaan, tapi daripada Heeh, ngambil yang lain, aku kalau email Mbak aja nggak apa nggak? Email atau boleh. WhatsApp itu Pertanyaannya prefer tentang dari apa nih? masih tentang metode penelitian sih, Mbak. Oh gitu, ya. Boleh nanti di hold dulu. Kalau misalnya nanti Hmm. yang lain apa masih ada waktu bisa disampaikan lagi gitu ya. Oke. Oke. Silahkan ada yang lain yang mau nanya terkait metode riset atau apa dari komentar itu ada lagi nggak hal-hal lain yang menurut teman-teman mau masih bingung gimana nanti cara follow up-nya begitu silahkan. Ya, Hamish. Eh, Mbak Nana, itu yang eksklusi sama inklusi itu wajib Heeh. ada ya? Sebaiknya ada sih. Akan Oke. sangat membantu kalau ada ya. Heeh. Hmm, Tapi mungkin kalau tadi kan dia bikinnya list gitu ya. Nah, itu hmm. mungkin formatnya bisa lebih fleksibel gitu. Kalau kamu mau membuatnya kayak paragraf aja, dibuat satu paragraf nggak apa-apa. Oh, oke, Dan oke. kriteria inklusi eksklusi itu kan nanti sangat fleksibel tergantung topik teman-teman gitu kan. Kalau kamu kan risetmu tentang apa ini ya, saya masih baca judulnya title to be determined. Iya, Bukan, bukan. belum. Kamu kamu kan mau ngapus yang US EU. Jadi nanti fokusnya ke Iya, apa EU-nya aja apa US-nya aja. US-nya aja, cuman lebih ke nggak, jadi itu kan yang US EU Privacy Shield Framework itu kan dia tuh Heeh. framework gitu ya, Mbak. Dan Heeh. lumayan baru, jadi nggak Heeh. terlalu banyak data yang ada. Nah, Heeh. kata aku sih itu susah nanti dikembangkan. Heeh. Makanya itu pengen aku hapus aja. Itu tuh kayak case study gitu sebenarnya. Oke, nanti bagian Mm-mm. dari apa resultmu aja ya kan? Mm-mm, Bahwa ada ya, satu case US ya. EU tapi bukan the whole topiknya tentang ini gitu ya. Nah, iya Mbak, kayak gitu. Oke, kalau kamu kan masih komparasi Trump and Biden-nya. Mm-mm. Oke. Ya. Nah, balik lagi tadi ke apa ke apa sih tadi seleksi, proses seleksi gitu ya, inklusi dan eksklusi. Nah, berarti kan kalau kamu berarti nanti betul-betul kalau kamu bicara kebijakan Trump dan kebijakan Biden kan mungkin banyak banget ya nanti artikel-artikel yang muncul gitu. Nah, nanti proses eksklusinya misalnya salah satunya adalah yang secara eksplisit membahas mengenai cross border data flow kayak gitu ya. Terus nanti mungkin proses eksklusinya juga dari sisi timeline kan perlu dilihat masa kepemimpinan Trump tahun berapa, masa kepemimpinan Bidennya tahun berapa gitu. Nah itu mungkin proses-proses eksklusi yang bisa kamu tampilkan dan setidaknya secara general menurutku kalau ada gambaran nih, oh yang dari proses ini terkumpul misalnya berapa 30 artikel jurnal, lalu ada mungkin 20-30 berita, artikel berita gitu ya, atau expert opinion gitu. Nah, itu perlu kalau kalau udah ada angkanya menurutku akan lebih bagus kalau kamu tampilkan gitu di metode riset ini. Jadi nanti penguji ini juga akan memberi apa ya membantumu gitu untuk meyakinkan penguji bahwa oh ya ini memang
kajiannya bisa dilakukan gitu. Nanti setidaknya secara metode, secara topik udah lebih aman dibandingkan kalau misalnya kamu nggak menyampaikan prosedur mencari datanya gimana, lalu jumlah datasetmu seberapa banyak. Nanti biasanya penguji akan mengejarnya di situ gitu. Karena mungkin dianggap risetmu kayak kurang visible gitu caranya. Gitu, Hamis. Satu lagi Mbak, itu kan Mm-mm. prosedur itu desk research itu termasuk kan Mbak? Maksudnya prosedur, ya desk research itu kan hampir mirip dengan kajian literatur ya. Desk research itu adalah caramu, apa namanya, metode yang kamu pakai gitu kan. Tapi Hmm. yang perlu digali lebih dalam adalah how do you conduct the desk research gitu. Ya ya ya. Ya, Kayak karena kan kayak ya. kalau kalau desk research bisa macam-macam, apa yang dikumpulkan datanya gitu ya. Terus data seperti apa yang dikumpulkan, lalu dari mana kamu dapat informasinya, karena kadang-kadang itu juga bisa dipertanyakan ya, walaupun aku nggak yakin kalau pas Semprot akan dipertanyakan, tapi biasanya kalau dalam publikasi ilmiah itu ditanyakan kenapa kamu milih datanya hanya dari sumber-sumber ini saja gitu. Nah, itu nanti harus bangun argumennya di situ. Oh, oke Mbak Nana. Sip. Oke. Nah, ini kan kalau kamu udah mengumpulkan ini ya, apa namanya, desk research, terus kamu bisa bilang ngambil dari declassified document, interview with scientist, presiden. Nah, mungkin bisa kamu tambahkan lagi, how do you get this gitu ya. Apakah kamu ngambil dari website tertentu? Nah, kamu sebutin websitenya gitu. Itu Mbak yang kalimat terakhir bukan ya? Di Yang mana paragraf itu. tuh? Specific for the data become access open access government published document. Nah, ini perlu dikasih contoh. Apa Oh. contohnya gitu ya. Academic research paper bla 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 refer from relevant website such as. Nah, GStore ini menurutku perlu ditambah kenapa GStore yang dipakai gitu loh. Hmm. Atau kamu mau mempertimbangkan yang lain, dan apakah iya kamu sudah berhasil mendapatkan data-data apa dokumen-dokumen ini di GStore gitu Hmm. ya. Karena aku nggak yakin kalau public statement atau hasil interview itu ada di GStore apa enggak. Kalau academic research itu mungkin iya ya, karena dia Oke. salah satu publisher, tapi I'm not really sure dengan public statement atau official interview. Aku nggak tahu, kamu udah sempat cari belum? Kalau di Gestor sih ya lebih ke academic research sih Mbak. Ya, Heeh. nah nanti kan yang interview public statement itu nanti perlu dicari. Hmm. Biasanya sih di official website ya, Iya. official website-nya US gitu, misalnya kamu cari di situ. Atau dari mesin-mesin pencari yang lain. Nah, itu yang menurutku tuh dari paragraf terakhir ini masih perlu kamu buat lebih spesifik lagi gitu. Dan kalau Hmm. misalnya interview dan apa namanya speech, public statement ini susah kamu dapatkan, saranku nggak usah dimasukin gitu. Oh, oke Mbak. Mm-mm. Atau mungkin misalnya kamu bisa antara antara itu ya, antara membuat datamu lebih narrow down gitu, diseleksi lagi, nggak semua dokumen kamu tambahin, atau mesin pencarimu yang kamu tambah selain GStore gitu, mungkin bisa ngelihat di apa media gitu ya, media-media besar di US yang bisa kamu jadiin rujukan gitu. Biasanya kan kalau apa presiden statement itu bisa ngambil dari media US. Nah, nanti kamu pilih, mungkin nggak usah banyak ya medianya, satu apa dua aja media yang apa media besar yang mengcover isu ini gitu. Oke Mbak. Mm-mm. Oh, jadi yang penting tuh ada contohnya dan konkret gitu ya Mbak. Uh-uh. Lebih dalam. Yes, Oke. yes, kamu sebutin ya, dibuat spesifik gitu. Oke. Ya, dibuat eksplisit maksudnya. Jadi orang Mm-mm. tuh ada gambaran. Oke Mbak. Sip. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang terkait metode penelitian nanti. Setelah ini kita bisa ngobrol tentang agenda kita berikutnya ya, karena deadline-nya sudah mulai mendekat ini untuk teman-teman menyelesaikan proposal. Silahkan, ada? Izin mau tanya. Ya, ya. Dari tanggapan Bana di Google Classroom itu ada yang tentang timeline data saya. Nah, itu misalnya saya mau mempersempit datanya, misal
mau saya ambil mulai dari terjadinya perang dagang antara US, Cina, atau mungkin dari era COVID gitu, di mana peran TSMC sebagai produsen semikonduktor itu sangat-sangat menonjol gitu Mbak. Itu gimana? Mungkin buat mempersempit daripada misal saya harus ambil data dari mulai TSMC lahir tahun 1900-an itu kan terlalu jauh. Mm-mm. Oh gitu Coba gimana Mbak? diulang lagi, sorry, suaranya bergema. Tadi yang mau di narrow down-nya apa? Heeh. Kalau Mbak ini udah masih bergema nggak? Enggak, udah nggak bergema Oh udah sekarang. enggak. Jadi kan dari tanggapan Banana di Google Classroom ada yang tentang bagaimana timeline data riset saya kan. Itu kalau Mm-mm. misal saya narrow down aja misal mulai dari mungkin antara terjadinya mulai perang dagang US China di era Trump atau mungkin ketika pandemi COVID itu ketika peran TSMC sebagai produsen semikonduktor itu benar-benar terlihat menonjol gitu gimana Mbak? Daripada misalnya Boleh. saya mungkin harus runut dari awal banget TSMC lahir 1900-an itu kan Mm-mm. terlalu jauh ya Mbak. Mm-mm. Kayak gitu nggak Iya. apa-apa Mbak? Iya, bisa banget ya. Dan itu justru akan membantumu untuk melakukan risetnya yang lebih visible gitu ya. Contoh misalnya kamu ngambil di masa pandemi gitu kan, setidaknya kamu ada time frame sebanyak 2 atau 3 tahun ya. Dan saya kira itu masih ada kaitannya juga dengan Silicon Shield gitu ya, di mana sebenarnya masa pandemi itu justru menjadi momentum industri ekonomi digital ini tumbuh gitu kan. Nah, itu akan Ya betul. membantu membuat argumentasi kenapa penting membahas isu ini di masa pandemi gitu. Nah, itu menarik tuh kalau kamu angkat itu. Oke, siap Mbak. Terima kasih Mm-mm. banyak. Oke. Nih, nanti saya tutup aja yang saya share.